Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semua lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang klik video ini, mudah-mudahan kabarnya sehat. Dan jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi satu buah video dengan judul Pernyataan Profesor Malaysia. Negara Malaysia belum terbentuk. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama aku di sini NHH Sebuah Reaction. Di video kali ini guys, ada judulnya gawat. Ternyata Malaysia belum terbentuk menjadi satu bangsa Malaysia. Benar nggak sih atas apa yang ditulis dalam judul ini? Jika teman-teman memiliki pendapat ataupun komentar, boleh tulis di kolom komentar ya. Dan jangan berpikiran negatif terlebih dahulu sebelum kita reaksi bersama. Makanya kita lihat bersama videonya. Daripada penasaran, langsung saja kita react. Ini dia videonya. Satu masa nanti, bayangkan 1000 tahun lagi, apa 500 tahun lagi. 500 tahun lagi. Banyak orang Cina yang berkahwin dengan orang Melayu, atau orang Melayu berkahwin dengan orang India, akan wujud satu sintesis, satu asimilasi. Dan akhirnya selepas 500 tahun akan terbentuk bangsa Malaysia itu. Selepas 500 tahun akan terbentuk bangsa Malaysia itu. Baru bangsa Malaysia. Kalau tidak, kita nation yang terdiri daripada berbagai bangsa. Jadi kalau kita takutkan mereka mungkin mengambil hak kita. Waduh, gawat. Ternyata Malaysia belum terbentuk menjadi satu bangsa. Kali ini Mimin setuju dengan Profesor Malaysia. Kalau Malaysia adalah negara yang berbangsa-bangsa, ada bangsa Melayu, ada bangsa India Tamil, dan ada juga bangsa Tionghoa. Hanya saja proses asimilasi yang dikatakan Profesor Malaysia. Katanya 500 atau 1000 tahun lagi baru Malaysia terbentuk menjadi satu bangsa. Lama ya. Kalau ada kawin campur antara penduduk pribumi dan etnis lain. Menurut Mimin itu salah. Terbentuknya satu bangsa di suatu negara bukan cuma karena proses asimilasi kawin campur, terbentuknya bangsa di suatu negara karena memiliki cita-cita yang sama dalam kehidupannya. Mimin punya pesan buat rakyat Malaysia, profesor kalian ini harus diajari cara bernegara dan berbangsa yang baik. Mimin gini-gini masih baik loh. 500 tahun kapan terbentuknya? Lama amat, belum tentu di masa depan Malaysia masih ada. Menurut Frederick Hertz dalam bukunya yang berjudul Nationality in History and Politics, memaparkan, terdapat 4 unsur pembentuk suatu bangsa, antara lain sebagai berikut. Pertama, keinginan untuk mencapai kesatuan nasional, meliputi kesatuan sosial, politik, ekonomi, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas. Kedua, keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional. Dalam hal ini, sebuah bangsa ingin terbebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing. Ketiga, keinginan untuk mencapai kemandirian, keunggulan, individualitas, dan kebebasan dalam menjalani kehidupan. Keempat, keinginan untuk mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestis di antara bangsa-bangsa lain. Nah, itulah konsep terbentuknya bangsa menurut Ernest Renan. Selain itu, terbentuknya bangsa juga dipengaruhi oleh adanya persamaan nasib. Bangsa Indonesia tidak semua kawin campur tapi bisa terbentuk menjadi satu bangsa. Bangsa Indonesia terbentuk karena punya cita-cita yang sama, punya sejarah yang sama dan ingin membentuk satu bangsa yang tertuang di Sumpah Pemuda. Membentuk Malaysia menjadi satu bangsa Malaysia, menurut Mimin gampang. Coba kasih Mimin jadi Perdana Menteri di Malaysia 2 tahun aja. Mimin pastikan tidak ada lagi rakyat Malaysia yang hidup berbangsa-bangsa. Mimin ini ada-ada aja ya. Teman-teman, gimana pendapat kalian? Boleh tulis di kolom komentar ya.
kita guys sebagai warga negara Indonesia, kita sangat bersyukur ya atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita bersuku ya, beragam suku, agama, etnis, kebudayaan lainnya. Walaupun perbedaan itu sangat banyak ya, kita sebagai warga negara Indonesia itu tetap bersatu guys. Walaupun bahasa kita juga berbeda, bahasa penyatu kita itu adalah bahasa Indonesia. Ini jarang ditemukan di negara-negara lain ya, berbangsa, ada beberapa bangsa suatu negara tersebut, namun bahasa mereka tidak bisa menjadi satu guys, tapi mereka mengikuti bahasa induk mereka. Misalnya bangsa India yang hidup di negara tetangga, mereka menggunakan bahasa India, dan juga bangsa China, mereka juga menggunakan bahasa China dari induk mereka itu sendiri. Lain halnya dengan Indonesia ya guys, bahwasanya di Indonesia juga ada suku India. Terus suku India tersebut mereka pasti menggunakan bahasa Indonesia, dan juga dari suku Tionghoa ya, mereka juga pasti menggunakan bahasa Indonesia. Itulah bedanya ya negara Indonesia dan juga negara tetangga Indonesia itu. Indonesia beragam bahasanya, 700 lebih bahasa daerah yang ada di Indonesia, namun bahasa penyatu kita yaitu bahasa Indonesia. Maka dari itu kita sebagai rakyat Indonesia tidak heran lagi walaupun ada dari negara tetangga Indonesia selalu mengusik tentang bahasa maupun kebudayaan Indonesia, karena mereka tidak sanggup maupun ada hal-hal yang kecemburuan di hati mereka. Itu sih sepertinya ya, kemungkinan menurut aku guys, karena kalau orang tidak iri maupun dengki, pasti dia tidak mengusik maupun mengganggu keharmonisan, ketentraman suatu negara orang lain. Itu sih menurut aku. Gimana menurut kalian guys? Jika teman-teman memiliki pendapat ataupun komentar, boleh. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video di mana ada pernyataan dari seorang profesor Malaysia kalau bangsa Malaysia itu belumlah terbentuk. Hal ini menurut profesor dikarenakan satu, belum adanya asimilasi dari kawin campur sesama masyarakat Malaysia yang berbeda kaum. Tapi sebenarnya bukan itu ya, untuk bisa membentuk satu negara bangsa bukan atas perkawinan campur, akan tetapi untuk bisa membentuk suatu negara bangsa bukanlah berdasarkan kawin campur seperti apa yang dikatakan oleh profesor Malaysia tadi. Ada yang lebih penting dari itu tentunya untuk bisa membentuk satu negara bangsa seperti halnya Indonesia. Walaupun Indonesia itu terdiri banyak suku, bahasa, tapi untuk bisa menuju satu kebersamaan, untuk bisa bersatu, mereka membentuk satu bangsa Indonesia. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.